Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam. Summa salatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Seperti biasa teman-teman, alangkah baiknya kita senantiasa memanjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam kajian spesial event Idul Adha bersama Karamel Sahabat Filillah di hari kelima dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu teman-teman, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliaunya adalah suri teladan yang paling baik dan kelak kita akan menunggu syafaatnya. Jadi teman-teman, ayo perbanyak lagi bersyukur dan perbanyak lagi untuk bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada narasumber kita yang masya Allah banget, ada Habiban Al-Mahbub, Ustadz Hadi Syahab. Sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Habib, bagaimana kabarnya Habib? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Malam hari ini Habib terlihat sangat tampan membahana ini Habib. Masya Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami dan khususnya teman-teman Karamel Sahabat Fisabilillah. Baik, izin melanjutkan Habib. Nah. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mencatat setiap apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk mendokumentasikan. Ya, boleh hashtag Instagram Sahabat Fisabilillah atau mungkin teman-teman silakan ramaikan di kolom komentar. Dan untuk teman-teman seperti biasa, bila mana ingin on kamera harap berpakaian rapi, sopan dan menutup aurat khususnya. Oke, marilah kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Hayya bina naftah barnamijana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi mengawali niat langkah baik kita dan semoga perkumpulan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita teman-teman dalam menuntut ilmu agama. Oke, melanjutkan acara yang kedua yaitu sesi yang kita tunggu-tunggu, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita kepada Ustadz Al-Habib, Ustadz Hadi. Kepada al-mukarram waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol bil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi hajja qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk saling sharing, untuk saling membagikan ilmu, untuk saling memberikan ilmu, memberikan nasihat ataupun faedah dan tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau, berkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi sebaik-baiknya umat, menjadi khairul ummah yang terakhir kali diutus akan tetapi yang akan pertama kali dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin sebentar saya untuk mematikan headset. Untuk membahas apa yang telah menjadi tema di momen yang spesial ini,
majelis sahabat fisabilillah. Insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada moderator yang saya hormati dan seluruh peserta ataupun seluruh yang bergabung di dalam kajian Google Meet ini, insyaallah Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan ampunan, Allah memberikan pembukaan amalnya untuk kita, pembukaan pintu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang Masya Allah, di bulan yang memang diberikan kemuliaan, sampai-sampai Rasul SAW mengatakan tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di hari-hari Asyrul Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sampai sahabat mengatakan, walaupun jihad fisabilillah ya Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah, apapun bentuk amal, bentuk kebaikan ibadah apapun di bulan ini, terutama di 10 hari akhir ini adalah semuanya diganjar paling baik. Semuanya paling baik karena ini ahabbul ayyam innallah. Ini hari-hari yang Allah paling cintai adalah hari 10 Zulhijjah. Menyangkut apa yang Allah katakan ahabbul ayyam dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan yang ayat sudah sering kita baca tiap hari, Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar, walayalin asyar, dan demi 10 hari Zulhijjah, layalin asyar, wa syafi wal watar, dan demi hari genap dan hari ganjil. Nah, di sini Allah sudah bersumpah demi walayalin asyar, demi hari 10 hari bulan Zulhijjah. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan kehebatannya 10 hari dari Asyura Zulhijjah ini. Maka kita dianjurkan di 10 hari ini untuk memperbanyak puasa pertama. Kalau memang nggak bisa 10 hari dalam berpuasa, maka dikhususkan berpuasa di dalam hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Karena apa kata Nabi SAW? Siyamul yawmal Arafah yukafir dzunub al-madi wal baqiyah, yaitu menghapus dosa selama 2 tahun. Apa? Itu dosa tahun yang sebelumnya, tahun ini, dan dosa yang setelahnya. Maka para ulama menyebutkan dari hadis ini, mengambil kesimpulan bahwasannya bukan hanya kita mendapatkan pengampunan dosa selama 2 tahun, akan tetapi kita akan mendapatkan kabar gembira bahwasannya orang yang berpuasa dalam hari Arafah 9 hari itu, dia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipanjangkan umurnya sampai tahun depan. Karena ada janji di situ, dia akan diampuni dosanya untuk tahun yang selanjutnya. Maka pasti berarti dia akan panjang umur sampai tahun ke depan. Nah, jadi yukafir dzunub as-sanatain, mengampuni dosa selama 2 tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Nah, Masya Allah. Dan juga dianjurkan untuk berpuasa digabung dengan hari tanggal 8-nya. Gitu. Nah, di sini dalam bentuk apa? Bentuk kecintaan kita untuk menghormati hari Arafah, yang mana kita belum bisa sampai ke ibadah haji. Insya Allah dengan bentuk puasa Arafah, maka insya Allah kita akan merasakan yang namanya ibadah haji. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Menyangkut Zulhijjah, ada banyak begitu kecintaan. Kesimpulan dari Zulhijjah ini adalah ada 3 poin yang saya ambil, yaitu ada 3 bentuk cinta dalam momen Idul Adha. Yang pertama adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan iksar minat taat, yaitu memperbanyak dengan ketaatan. Sini kita dianjurkan untuk berpuasa, dianjurkan untuk sholat, dianjurkan untuk berpuasa, dan dianjurkan untuk bersedekah. Nah, dianjurkan untuk berzikir, perbanyak zikir, dianjurkan dan untuk memperbanyak doa dan tahajud. Nah, ini adalah bentuk cinta kita kepada Allah, karena itu udah anjurannya Allah, perbanyak sholat, perbanyak ibadah di Asyrul Zulhijjah. Itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istijabah li awamir.
Itu dan untuk kita menyambut yang namanya perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kita di bulan Dzulhijjah ini dengan kisahnya Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail, yaitu untuk mengorbankan anaknya. Itu adalah bentuk kecintaannya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengorbankan anaknya. Anak yang diidam-idamkan, anak yang diingin-inginkan selama bertahun-tahun. Dari istri pertama nggak punya anak, habis lagi nikah lagi, sampai punya anak Nabi Ismail, habis itu suruh dikorbanin sama Allah, suruh disembelih. Tapi ketika disembelih, mukjizatnya Nabi Ibrahim datang. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yaitu berubah anaknya menjadi seekor domba atau kambing. Ketika waktu itu saya pernah umrah, melihat ada satu bukit yang namanya Bukit Zabah, bukit yang mana di situ tempat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Kita sangat kecil bukitnya, bentuknya tempat di kejadian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kedua, di samping udhiyah, bentuk udhiyah adalah bentuk cinta seorang ayah kepada anaknya. Bagaimana seorang anak kecil yang Masya Allah, kalau bukan karena Nabi kita nggak bakal ya. Anak sekarang mana yang mau disembelih sama orang tuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kabar mimpi. Kalau bukan seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada zaman sekarang anak mau disembelih gara-gara orang tuanya. Mungkin masa iya ada, tiba-tiba kita bayangin seorang ayah bangun tidur, nyuruh anaknya, aku malam, wahai anakku, ayah malam mimpi bahwasanya diperintahkan untuk menyembelihmu. Pasti anak sekecil itu akan lari, bakal kabur, bakal mengatakan, ini orang tua, ayahku udah gila malam ini. Kalau bukan karena seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dengan bentuk cinta kita kepada Nabi SAW, yaitu kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu di hari-hari Zulhijjah, Asyrul Zulhijjah ini, yaitu memperbanyak takbir dan memperbanyak bacaan la ilaha illallah. Banyak bacaan la ilaha illallah. Dan ketiga adalah memperbanyak siyam. Ya, karena Nabi SAW nggak meninggalkan berpuasa di hari 10 hari Zulhijjah ini, menurut riwayat Sayyidah Aisyah. Dan Nabi SAW juga menyembelih hewan kurban. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Hajj, lan yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanallahu at-taqwa minkum. Ketiga adalah mahabbah kepada sesama manusia dan kita kepada sama muslim, sama umat Islam. Ketiga adalah bentuk cinta kita kepada seluruh muslim. Jadi dari hikmah dari Zulhijjah ini adalah cinta kita kepada seluruh umat muslim. Dengan bentuk apa? Yaitu dengan bentuk menyembelihnya kita hewan kurban. Maka kita kan akan memberikan daging-daging itu kepada fakir miskin, kepada muhtajin, pada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah bentuk cinta kita kepada sama muslim. Maka sampai-sampai kenapa disebut kecintaan atau hari-hari yang baik di Zulhijjah ini? Karena di bulan ini terkumpul semua bentuk 5 arkan Islam. Rukun Islam terkumpul di bulan ini. Syahadat ada, sholat ada di bulan ini, puasa ada, Arafah, zakat ada, sedekah ada, dan kelima haji ada di bulan ini. Jadi 5 arkan itu terkumpul di bulan ini. Ini adalah disebut makanya hari-hari terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, karena 5 arkanul Islam terkumpul di dalam bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Jadi kalau ditanya
Ditanya sama orang kenapa Zulhijjah ini menjadi hari yang terbaik, karena 5 rukun Islam terkumpul di dalam bulan ini. Syahadat, ya, orang muslim wajib syahadat. Kedua, as-shalah, shalah wajib, orang muslim wajib sholat. Setiap tahun juga ada sholat, setiap hari ada sholat. Ketiga, az-zakah, az-zakah atau sedekah. Ada di sini, ada menyembelih hewan kurban, ada sedekah hari kita, pasti adalah. Puasa ada, puasa Arafah, puasa semua pun bentuk puasa. Kelima, al-hajj, haji bila mampu. Kalau nggak mampu, belum ada kewajiban dalam haji. Maka kenapa Allah tidak membebankan kepada kita orang muslim untuk berhaji? Maka haji adalah bentuk ibadah yang memang bentuknya adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang ya nggak mampu, tapi Allah panggil untuk dia melakukan ibadah haji. Maka ketika sudah mampu, ketika sudah bisa, maka tidak ada alasan lagi untuk dia melakukan ibadah haji, karena haji bentuknya adalah syarat haji adalah lillah. Pertama lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua adalah min malil halal, dari harta yang halal. Nggak boleh kita haji pakai uang riba ataupun uang, misalnya kalian punya uang kas dari sekolah atau kelas itu kamu pakai buat buat haji, itu nggak boleh, karena itu kemaslahatan, itu uang bersama, nggak ada uang kita nggak mampu. Misalnya uang kas yang kita pegang, bendahara punya uang kas 50 juta mau haji karena punya uang 50 juta, itu bukan uang dia, uang orang lain. Nah, maka dia belum termasuk dari orang yang diwajibkan untuk berhaji. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan dari momen ini, kita ada kesimpulan yaitu kecintaan. Ada 3 kesimpulan kecintaan yang terbaik di bulan ini adalah, pertama, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yaitu memperbanyak taat, memperbanyak perbuatan taat dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak taat seperti apa? Yaitu ya kita sholat tahajud, kita sholat sunnah, kita zikir, kita tahlil. Perbanyak tahlil di sini, memperbanyak la ilaha illallah di bulan-bulan ini. Kedua yaitu memperbanyak yang kedua adalah mahabbah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua adalah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan mengikuti apa yang telah Nabi wariskan, yang telah Nabi SAW tuntunkan kepada kita, yaitu dengan bentuk puasa Arafah, dalam bentuk puasa At-Tarwiyah hari ke-8, dan bentuk perbuatan amal-amal baik yang lainnya. Ketiga adalah cinta kita kepada umat manusia, yaitu dengan cara kita menyembelih hewan kurban kalau yang mampu, menyembelih hewan kurban dan memberikannya kepada fakir miskin. Hukum dari menyembelih hewan kurban adalah sunnah muakkad. Bagi sekelompok keluarga, maka disunnah muakkadkan untuk dia berkurban dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanafi, maka wajib kepala keluarga itu melakukan penyembelihan hewan kurban. Kalau nggak dia kurban, maka dia dosa sekeluarga. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maka beberapa negara-negara seperti yang bermazhab Hanafi, dia wajib melakukan menyembelih hewan kurban. Tapi kita Syafi'i tidak wajib, akan tapi sunnah muakkad. Maka bagi kepala keluarga, kalau dia berkelebihan, maka sunnah muakkadkan untuk menyembelih hewan kurban. Tidak harus perorangan. Jadi seperti itu. Insya Allah tambahan ataupun pertanyaan kita pindah di dalam sesi yang selanjutnya, sesi pertanyaan. Fa'alihi moderator untuk mengambil alih sesi ini. Allah sampaikan benar mahfuz. Terima kasih, materi sangat luar biasa. Tadi sudah menyampaikan intisari kebaikan. Yang pertama ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala atas
setiap apapun amal ibadah. Yang kedua, agar kita ini bermahabbah. Rasulullah SAW dan cara mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan ketiganya hanya kita berbagi, saling menyaksikan dan udhiyah atau kurban. Habib, kira-kira untuk sesi tanya jawab kita beri pertanyaan berapa, Habib? Mungkin untuk saat ini 3 dulu kan. 3, baik. Untuk teman-teman semuanya, silakan ya, kami awali dengan raise hand. Ada Kak Nisa Hairunisa. Silakan kepada Kak Nisa Hairunisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, kalau misalkan apa hukumnya berkurban tapi uangnya pinjem? Oke, buat teman-teman semuanya, yang mana ingin bertanya, seperti biasa ucapkan terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, baru nanti saya mengenai terkait bagaimana ketika seseorang kepada Al-Mukarram, tafadhol bil kiram untuk untuk berkurban menggunakan uang pinjaman tidak ada masalah di dalamnya. Kita boleh juga mencicil dengan bentuk apapun sehingga kita bisa berkurban selagi kita yakin bahwasannya kita dapat melunasi cicilan ataupun pinjaman yang telah kita pinjam untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Jadi seperti itu. Baik, kepada kami pahami ya, jadi sah-sah saja untuk hukum terkait berkurbannya, karena sekarang juga ada itu sistemnya patungan untuk membeli sapi kadang patungan, membeli kambing pun kadang patungan. Baik, Habib, mungkin ada Kanggun. Anggun Bungsu. Kanggun, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Anggun Rahmawati dari Bogor, dari Room 5. Izin bertanya, adakah amalan ataupun doa ketika kita sedang down, tapi kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain yang sudah disebutkan seperti yang Habib bilang itu, seperti sholat, puasa, dan bersedekah gitu. Dan apa ada doa ataupun amalan yang lainnya agar tetap menambah kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cara kita bangkit dari iman yang lemah ataupun down. Syukran jazakallah ya. Baik, Habib, terima kasih yang sudah bertanya. Tadi pertanyaannya begini, Bib, mengenai apakah ada doa-doa khusus agar seseorang tersebut semakin dekat keimanannya. Kemudian agar seseorang itu yang mana iman itu kadang yazidu wa yanqus, kadang naik turun. Solusinya dan tipsnya bagaimana? Apa dulu? Jadi kata Rasulullah SAW kan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun karena kita seorang makhluk, kita seorang hamba manusia, bukan malaikat yang nggak memiliki hawa nafsu, yang imannya stabil. Kita juga bukan syaitan yang memang diciptakan untuk menggoda manusia. Kita seorang hamba. Maka dengan ini amalan yang paling baik sebenarnya untuk
memperoleh iman yang stabil itu yang pas adalah kita melakukan suatu amalan yang dengan cara yang bertahap. Jadi bertahap dengan bentuk apa? Misal, contoh, kamu baru memulai sholat duha, istiqomah sholat duha. Jangan langsung, oh iya sholat duha, afdolnya itu 8 rakaat. Kamu langsung hari pertama 8 rakaat, hari kedua 10 rakaat. Nah, bukan seperti itu cara men-charge yang namanya iman. Itu kayak gitu, itu udah apa ya? Itu udah nggak pernah tipu daya setan sekarang. Setan itu udah berubah dengan cara yang lama. Itu udah lama setan udah nggak pakai. Yaitu menggoda manusia, ayo kamu lakukan maksiat, kamu ini enggak. Setan udah nggak pakai metode itu. Sekarang setan menggoda kita, seorang orang yang baru mulai hijrah ini dengan cara, ayo kamu lakukan amal yang banyak, langsung banyak. Puasa langsung 10 hari, puasa sebulan langsung full, puasa langsung. Nah, itu tipu daya setan. Karena apa? Dia tahu sifatnya manusia kan bakal bosan. Manusia ini kan sifatnya bakal kayaknya aku udah cukup deh. Gitu. Nah, jadi makanya kata Nabi juga afdolul ibadah itu yang apa? Yang mudawamah, yang konsisten, continue terus menerus, dikit dikit dikit. Kalau memang tidak ada cukup, baru tambah, tambah lagi, tambah lagi. Jadi nggak langsung yang kayak kaget ya. Jadi kalau sholat duha udah sholat 2 rakaat dulu selama sebulan. Kita udah mulai kuat, nggak ada bolongnya. Kita tambah jadi 4 rakaat di bulan kedua. Nah, itu cara yang paling baik untuk menstabilkan iman kita. Jadi bukan yang kayak langsung lihat Abdullah 8 rakaat ya kita ngambil 8 rakaat. Jadi seperti itu. Kita harus dikit demi sedikit, dikit demi sedikit. Tapi apa? Dengan syarat itu konsisten. Syaratnya adalah konsisten. Kita harus tetap melakukan itu dengan cara istiqomah. Karena al-istiqomah khairun min al-fiqaromah. Istiqomah itu berat. Jadi teman-teman harus tahu istiqomah itu nggak segampang yang kita kira. Istiqomah itu berat. Maka ganjarannya apa? Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Kamu kalau tahu satu wali, terus memiliki satu karomat, yaitu bisa menyembuhkan orang sakit misalnya, karomahnya. Itu baru satu karomah. Gimana 1000 karomah? Itu adalah balasan bagi orang-orang yang istiqomah. Jadi kalau amalan yang paling baik di Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Sahih Ratib Al-Atas itu mengatakan amalan yang paling baik di akhir zaman ini adalah kita memperbanyak istighfar dan tiap hari kita pasti melakukan dosa. Yang kedua adalah memperbanyak sholawat. Samping istighfar adalah sholawat. Kenapa sholawat? Karena sholawat adalah bentuk ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kita menyangkut pautkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadah kita. Kalau udah ada Nabi, kita menyangkut pautkan Nabi pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena amalan kita, istighfar kita belum tentu diterima. Karena sampai-sampai Sayyidah Robi Al-Adawiyah, pemimpinnya waliyah perempuan, wali yang perempuan, kaum perempuan, ada yang jadi wali itu dari sufi yaitu Rabi Al-Adawiyah, sampai mengatakan apa? Rabi Adawiyah itu saya kasih tahu, Rabi Adawiyah ini adalah seorang sufi yang memiliki metode pendekatan diri kepada Allah dengan cara mahabbah, dengan cara kecintaan dia kepada Allah. Sampai doa, setiap doanya, ya Allah, jika seandainya aku beribadah kepadamu mengharapkan surga, maka jauhkan surga dariku. Dan ya Allah, jika seandainya aku beribadah padamu dengan takut yang namanya neraka, maka masukkan aku ke dalam neraka. Itu adalah agar apa? Agar bentuk cintanya dia murni ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali ke perkataan Sayyidah Rabi Al-Adawiyah. Ya, Sayyidah Rabi Al-Adawiyah saya waktu di pesantren diceritain sama guru saya, perkataannya itu Sayyidah Adawiyah mengatakan al-istighfaruna yahtaj ila istighfar. Istighfar kita ini butuh sama istighfar. Kenapa kok begitu? Kok istighfar kita butuh sama istighfar? Karena kadang kita istighfar kita malah mikirin yang lain. Kita istighfar aja kita nggak tulus-tulus dalam bentuk istighfar. Sampai istighfar kita dibutuhin istighfar kita seakan-akan kayak dosa. Ini adalah bentuk perbedaan ya, kesenjangan derajat kita.
kesenjangan, kalau bahasa sekarang kan kesenjangan sosial. Kalau ini sekarang kesenjangan kedekatan kepada Allah, kesenjangan keyakinan kepada Allah, dan kesenjangan kecintaan kita kepada Allah. Kalau orang-orang sekarang kan tren-trennya kesenjangan sosial, kesenjangan apalah. Kalau ini kalau kita sama orang-orang dulu, sama orang-orang soleh itu kita kesenjangannya jauh banget kalau dipikir-pikir tuh. Ada kesenjangan keyakinan sama Allah, benar-benar yakin banget sama Allah. Orang sekarang banyak bunuh diri gara-gara masalah rezeki. Orang dulu sampai hari besok nggak nyimpen makanan karena yakin Allah pasti memberikan rezeki di hari buat hari besok. Jadi gitu. Jadi amalan yang paling baik adalah kalau kata Sahibul Ratibah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu istighfar. Yang kedua adalah salawat. Amalan yang paling baik untuk menaikkan ataupun untuk dijadikan keistiqomahan. Boleh lanjut ke soal selanjutnya, Ustaz. Baik, Habib, terima kasih Masya Allah memberikan jawab yang sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman saya mengingatkan agar senantiasa beristighfar ya. Kula yaumin, setiap waktu, setiap saat perbanyak istighfar. Selawat. Nah ini yang ketiga yang sangat sulit, konsisten. Masya Allah, tabarakallah. Semoga teman-teman semakin sehat ya dalam istiqomah. Ada satu lagi teman-teman, yuk silakan, ini adalah rebutan. Sesi rebutan, silakan resen terlebih dahulu biar Kak Gali panggil. Oke, ada Kak Aulia, silakan Kak Aulia. Dari tadi sudah angkat tangan. Silakan Kak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya saya izin bertanya, Habib. Kan tadi yang dijelaskan oleh panjenengan bahwasanya kalau orang yang umrah atau haji itu kalau memakai uang riba untuk berangkat ke umrohnya atau untuk berangkat ke hajinya itu kan tidak boleh ya Habib ya. Nah, kalau pertanyaan saya itu bagaimana hukumnya apabila seorang yang berangkat umroh tapi sangunya dia itu menggunakan uang hasil pinjaman di dalam bank. Akan tetapi orang ini itu diumrohkan oleh orang lain gitu, Habib. Kalau begitu itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Baik, kepada Kaulia, izin Habib memperjelas pertanyaan. Tadi Kaulia bertanya terkait ada seseorang yang diumrohkan dan hasil umrohnya tersebut atau uang umroh tersebut hasil pinjaman dari bank atau uang yang dihasilkan dari riba. Bagaimanakah hukum terkait itu, Habib? Kepada Al-Mukarram, tafadhal bil kiram. Bukan uangnya yang diumrohkan, Kak, tapi uang yang orang yang sama dari umrohnya itu loh. Uang sangu atau buat uang beli oleh-oleh itu loh. Oh iya. Oh iya. Ada uang sakunya, Habib. Ya, tersebut diumrohkan. Ya, jadi harus kita ketahui syarat haji ataupun umroh itu kan mampu dalam segi apa? Segi biaya perjalanan, biaya nafkah keluarga yang ditinggalkan. Biaya perjalanan ini biaya perjalanan pergi dan perjalanan pulang. Biaya uang yang nafkah orang yang ditinggalkan, misalnya anak ataupun ada ibu ataupun istri misalnya yang nggak ikut berangkat umrah, itu wajib diperhatikan. Dan uang oleh-oleh, uang apapun itu bentuknya adalah oleh-oleh sebenarnya nggak wajib, akan tapi uang kita di sana, uang kewajiban kita makan, hotel ataupun apa. Sekarang kita sebenarnya panjang untuk membahas perihal riba uang pinjaman. Itu adalah perkara yang memang sudah menjadi kebiasaan saat ini. Kita uang itu berputar di sekitaran bank.
Dan sudah kita ketahui bank ya pasti ada riba. Jadi maka untuk perihal uang pinjaman itu sebenarnya kita bisa mungkin untuk menghindarkan, tapi kita tidak bisa juga memurnikan uang tersebut kalau memang dari bank model. Maka tapi kita sebisa mungkin untuk menghindari uang dari bank untuk perkara yang seperti itu. Akan tapi itu dia, Allah itu tahu hambanya mana yang baik. Yang penting kita benar-benar mukhlis, kita benar-benar niat, ikhlas melakukan ibadah. Kita sudah berusaha mengeluarkan uang yang halal. Ada pula ada tambahan uang dari pinjaman bank, maka insya Allah sebisa mungkin kalau bisa dihindarkan. Kalau memang nggak bisa ya sudah, mau gimana lagi, kan seperti itu. Karena sekarang kita di dunia ini sudah berputar di uang-uang uang hasil bank munculnya atau apapun itu. Karena untuk lakukan murni full 100% tidak ada riba itu menurut saya sangat sulit sekali. Untuk ya uang digital lah, potongan berapa persen itu pasti ada ribanya. Jadi insya Allah mungkin sebisa mungkin insya Allah Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan ibadah haji ataupun umroh dengan uang yang 100% halal, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jawabannya adalah sebisa mungkin untuk dihindarkan. Seperti itu. Ya, Kak Galih. Baik, baik, terima kasih kepada Habib sudah menyampaikan jawaban yang sangat luar biasa. Jadi tadi yang bertanya Kak Otavia, semoga bisa dipahami ya, harus bisa menghindari perkara-perkara yang riba. Kemudian karena ibadah tersebut kan memang tujuannya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tentu kita harus menggunakan barang-barang yang halal gitu. Habib, tadi ada request dari rekan-rekan admin. Boleh Habib, sebelum masuk sesi dokumentasi atau foto bersama, kami ingin melihat kota Tarim Habib. Boleh Habib untuk teman-teman rekan-rekan semuanya? Boleh. Oke, jadi kepada teman-teman, hari ini kita akan kota Tarim. Oke, Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga teman-teman semuanya bisa kita doakan untuk narasumber kita, semoga sehat selalu, sukses selalu, semoga barokah selalu. Doakan kami Ustaz yang di Indonesia semoga bisa nyusul ke Tarim. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Habib, terima kasih sudah membersamai kami karena waktu sudah menunjukkan pukul 23.08. Ini masuk sesi foto bersama Habib. Kami meminta 3. Boleh Habib? Baik, kita hitung ya teman-teman. Untuk kakak admin. Boleh gaya bebas ya Habib. Silakan kameranya teman-teman boleh dinyalakan terlebih dahulu. Kita hitung 3. Baik. Satu lagi Habib. Silakan Habib. 3, 2, 1. Oke. Ini masuk sesi closing statement. Kami meminta nasihat Habib, pesan-pesan untuk kami semua yang haus akan ilmu, yang sedang belajar istiqomah, yang sedang belajar hijrah. Pada Habib, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol bil kiram Habib. Sebenarnya nggak pantas karena kita sama-sama
sedang berjuang, bersama-sama sedang berjuang untuk melawan hawa nafsu, karena Nabi SAW mengatakan setelah Fathul Mekah, maka sahabat Nabi SAW mengatakan belum selesai perjuangan ini, karena yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Kita akan terus cobakan dengan yang namanya hawa nafsu, apalagi di akhir zaman yang seperti ini, semua diakses dengan mudah, semua diakses eh, dengan sangat gampang, sampai-sampai para ulama mengatakan dulu kalian ini hanyalah guyonan, apa namanya, dulu orang kalau digoda ada syaitan itu membaca ayat kursi, syaitannya akan hilang insya Allah. Tapi sekarang harus sama kursinya baru eh, yang namanya nafsu itu baru hilang, atau godaan itu baru hilang. Jadi yang pertama adalah untuk di akhir zaman ini, yaitu mengutip dari nasihat Imam Haddad, al-luzumul buyut. Jadi ada zamanul fitan, ini zamannya fitnah. Aksir ala ta'ah, berbanyak taat, dan kalau bisa luzumul buyut. Maksudnya apa? Kita udah nggak perlu ikut-ikutan dengan apa sekarang yang sedang tren-tren segala macam itu, yang tren kurang baik. Maka itu maksud tafsir dari luzumul buyut itu adalah kita harus menetap di rumah. Menetap di rumah apa? Karena udah kita nggak usah ikut-ikutan fitnah-fitnah yang terjadi sekarang ini, tren yang sekarang ini. Maka kita hanya fokus pada diri kita, apa yang baik untuk diri kita, dan apa yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, itu yang perlu kita lakukan. Nah, jadi uh, pesannya adalah lakukan apa sesuatu yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah SAW, dan tinggalkan sesuatu yang tidak disenangi Allah dan tidak disenangi sama Rasulullah SAW. Karena nanti di akhir di hari kiamat itu bukan masuk surga yang paling enak. Kata para ulama, yang paling enak adalah memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, memandang itu adalah, makanya kita selalu minta pada Allah untuk bisa memandang zatnya Allah, karena itu adalah nikmat yang paling indah. Apalagi untuk ukti-ukti perempuan-perempuan sekarang, maka hendaknya untuk selalu menutup aurat, menutup hijab kalau bisa, karena di sini kita dicari nggak pernah yang namanya ngelihat wajah perempuan satupun. Jangan perempuan di sini keluar rumah selalu sama mahramnya, selalu memakai cadar. Nggak ada perempuan yang kemana-mana dan selalu memakai abaya hitam. Jadi nggak kelihatan dari pakai ninja mereka keluar. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat akan datang sekelompok gerombolan perempuan bersama Sayyidah Fatimah. Itu Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah, Nabi SAW, bersama para muslimah solehah, sampai-sampai ada suara yang sangat kencang, ya masyarul ya ya masyarul mahsyar, wahai penduduk mahsyar, padang mahsyar ini, lalu gitu absarakum, tutup pandang, tutuplah pandangan kalian, mata-mata kalian. Kenapa? Karena gerombolan Sayyidah Fatimah akan lewat bersama para muslimat, dan sangat cepat lewatnya, sampai-sampai tidak terlihat oleh mata satupun. Nah, itu adalah seorang muslimat yang selalu menutup auratnya dari laki-laki uh, yang bukan halal, yang tidak halal baginya, atau ajnabi, atau sebut kita ajnabi. Kalau ajnabi itu orang lain, jadi sebisa mungkin menutup aurat dari ajnabi, seperti itu sebisa mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Sip, Masya Allah, tabarakallah. Saya sampaikan kepada Habib, semoga sehat selalu Habib di sana, dan semoga Habib senantiasa Allah lindungi, dan semoga untuk kita semuanya bisa mengamalkan apapun ilmu yang sudah disampaikan oleh Habib. Doa kami yang terbaik untuk Habib di sana. Habib, sebagai bentuk adab kami meminta Habib untuk memimpin doa
di acara penutup. Kepada Al-Mukarram, tafadhol bil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan doanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim sultan kadim al-ihsan ya da'iman ni'am ya kasih wujud ya wasi' al-'ata ya qafi al-lutfi ya jamil asmi ya halim la yajal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa rada an sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka rika wa anta lam tazali dzalika ahla. Ya muyassir kulli asir wa jabir kulli kasir wa sahib kulli farid wa ya mughni kulli fakir wa ya muqawwi kulli dhaif wa ya ma'mana kulli maqif yasir alaina kulli asir fatayasir asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun ya wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin احرسنا بعينك التي لا تنام واخلصنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهدك بقدرتنا ورجعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته. اللهم انا نسالك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 Allahumma amin. Terima kasih Habib sudah meluangkan waktu bersama kami di event Karamel Sahabat Fisabilillah. Dan sebagai bentuk adab kami semua Habib, kami mempersilahkan kepada Al-Mukarram untuk turun terlebih dahulu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Sehat-sehat selalu Habib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.